Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya Iwayan Heri Sumayasa, CGP Angkatan 9 dari Unit Kerja SD Negeri 2 Wonogiri, Kabupaten Buleleng, Bali. Izinkanlah saya untuk menyampaikan aksi nyata pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas? Perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas setelah mempelajari modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya sangat senang sekali dan lebih nyaman dalam proses pembelajaran, di mana sebelumnya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saya rasa kurang menyenangkan. Nah, karena yang saya lakukan hanya lebih pada penekanan nilai dan terpusat pada guru. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan ekosistem pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa. Saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, mengamati, melakukan kegiatan pembelajaran berorientasi pada digitalisasi. Nah, selain itu saya juga mengajak anak-anak untuk langsung mengamati ke lapangan, misalnya tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak bisa diajak keluar kelas untuk mengamati lingkungan-lingkungan sekitar, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, serta menceritakan bagaimana proses perkembangbiakannya. Dan ini sangat menyenangkan dan anak-anak sangat luar biasa, sangat antusias dalam pembelajaran. Kemudian saya menjadi pribadi yang lebih peduli pada diri. Nah, bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana menyediakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Jadi saya berusaha untuk membuat media pembelajaran dan memberikan pendampingan belajar berbasis digital. Nah, tentu hal ini secara tidak langsung sudah memberikan keterampilan pada diri saya, yaitu untuk mendesain media pembelajaran yang berbasis digital tadi, seperti mendesain video pembelajaran untuk kita upload di media sosial, kemudian memberikan pendampingan belajar dalam grup PA dan lain sebagainya. Nah, secara umum banyak hal yang saya dapat dari pembelajaran pada modul ini yang bermanfaat bagi saya dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang berkearifan lokal, pembelajaran yang menekankan pada budi pekerti, pengembangan kognitif, sikap, dan keterampilan siswa. Nah, yang semuanya ini sangat menambah pemahaman baru untuk saya serta membuka pola pikir saya. Bagaimana ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan? Nah, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yang pertama yaitu saya mengadakan program khusus di pagi hari, yaitu Sapa Aku, sarapan pagi asah kemampuan umum. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan kuis singkat di pagi hari sebelum anak masuk kelas tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Dan kegiatan ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap suatu materi. Kemudian yang kedua, saya memperbaiki proses pembelajaran yang biasanya siswa hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru. Jadi kaku pembelajarannya, si anak kurang aktif. Nah, ini menjadi kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana dalam proses pembelajarannya lebih banyak melibatkan siswa untuk berperan aktif. Nah, misalnya dalam membentuk diskusi-diskusi kelompok belajar, kemudian si anak juga mempresentasikan hasilnya. Nah, kegiatan pembelajaran ini lebih menarik daripada hanya sekedar mencatat, kemudian latihan dan lain sebagainya itu yang masih berorientasi pada guru, sehingga sangat membosankan kegiatan pembelajarannya. Nah, dengan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa, maka kegiatan pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Dan secara tidak langsung juga si anak-anak belajar melatih mental bagaimana untuk berani dan berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lebih bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan bagi saya dalam proses pembelajaran untuk sama-sama melatih bagaimana si anak itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, membuat media pembelajaran interaktif untuk siswa-siswa dan menyusun portofolio pembelajaran online yang bermanfaat untuk kegiatan refleksi. Nah, misalnya memberikan pendampingan belajar lewat grup PA, kemudian kita membuat kuis-kuis interaktif dan membuat media-media pembelajaran berupa video dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah praktik baik aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama pada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kita berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, jadi selain itu juga kita merancang atau membuat media dan perangkat ajar. Nah, jadi di sini saya bersama dengan teman-teman sejawat, yaitu
guru PJOK dan guru agama yang juga masuk di kelas 6, itu saya meminta masukan-masukan terkait dengan bagaimana menyikapi sifat dari seseorang anak, karakter dari anak-anak yang bersangkutan, dan bagaimana kita mendesain media pembelajaran berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian di tahap pembelajaran, nah yang pertama yaitu di tahap pendahuluan, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian melakukan pembiasaan tepuk PPK dan salam PPK. Selanjutnya yaitu melakukan pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian melakukan absensi. Nah, setelah itu melakukan apersepsi melalui pertanyaan pemantik. Nah, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran serta menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilalui bersama. Nah, ini adalah tahapan awal atau tahapan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di tahapan inti, di sini siswa membaca materi pada buku teks terlebih dahulu. Nah, setelah itu siswa memperhatikan penyampaian guru. Nah, di sini guru menyampaikan sedikit materi. Setelah itu, siswa membentuk kelompok dan berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan siswa lain memberikan tanggapan. Nah, terakhir guru mengonfirmasi hasil diskusi dan materi pembelajaran. Nah, ini adalah tahapan inti dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, dalam tahap penutup, nah yang pertama siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian, siswa melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Jadi dari hasil evaluasi akan kelihatan materi apa saja yang belum dikuasai dan materi apa saja yang sudah dikuasai. Di sini guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa. Nah, ini adalah praktik baik aksi nyata pada modul 1.1. Nah, berikut adalah beberapa testimoni dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, baik dari teman sejawat maupun dari beberapa siswa. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Manu Adistana sebagai teman sejawat dari Pak Yan Heri Sumayasa. Oke, di sini saya akan memberikan testimoni tentang pengajaran yang Pak Yan Heri sudah berikan kepada anak-anak di kelas maupun di luar kelas. Tadi menurut saya pribadi, Pak Yan Heri sudah memberikan apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat zaman anak dan kodrat alam anak. Jadi dalam kodrat alam, Pak Heri sudah menganalisis karakteristik anak, bagaimana cara mengajar yang baik. Sedangkan kodrat zamannya, Pak Yan Heri sudah memberikan apa yang seharusnya menjadi digitalisasi saat ini. Jadi anak-anak lebih senang untuk belajar. Sebagai teman sejawat dari Pak Yan Heri, saya sangat mendukung Pak Yan Heri sebagai guru penggerak untuk periode ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nibustika Dek Sugesi, saya kelas 6. Sekarang saya akan menyampaikan perasaan saya tentang saya belajar bersama Pak Heri. Saya belajar bersama Pak Heri sangatlah menyenangkan dan juga tidak membosankan. Saya belajar bersama Pak Heri bukan hanya mencatat, namun juga saya bisa membuat video. Baik, itu saja penyampaian saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komarto Wibawa, kelas 6 dari SD 2 Nagiri. Hari ini saya akan menyampaikan perasaan saya ketika belajar bersama Pak Heri. Saya sangat senang belajar sama Pak Heri, bukan hanya bisa mencatat, tapi bisa juga membuat video dan menjelaskan ciri-ciri tentang hewan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah, demikian dari saya mengenai aksi nyata pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia.